Yes, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu agar pemahaman keislaman kita semakin bertambah, pengetahuan keislaman kita semakin bertambah, dan insya Allah membantu kita untuk istiqomah ya di atas agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada hari Sabtu ba'da subuh ini kita adakan ta'lim, mempelajari tafsir juz ammah, dan sebelum masuk ke tafsir juz ammah kita pelajari terlebih dahulu tafsir Al-Fatihah. Ada yang ingat Pak, terakhir kita sampai ayat berapa tafsir Al-Fatihahnya? Iya kan Abu ya, karena saya terakhir itu ya. Berarti sekarang ihdinas siratal mustaqim ya Pak ya. Ya, baik. Ya, ayat yang sekarang kita pelajari adalah ayat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Ini poin yang sangat penting sekali dalam surah Al-Fatihah, di mana kita sangat butuh sekali dalam hidup di dunia ini bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak salah jalan atau agar kita tidak tersesat. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri kita, ya, sepandai apapun diri kita, secerdas apapun diri kita, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tetap kita tidak bisa mengetahui kebenaran, ya. Karena keterbatasan kita, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengetahui hakikat, ya, seperti untuk apa kita diciptakan di dunia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami berikan wahyu kepadamu berupa Alkitab, Al-Quran, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, sehingga kita pun jadi kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu tujuan kita diciptakan di dunia, mana jalan yang harus kita tempuh, dan seterusnya, ya. Butuhnya kita kepada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, juga keadaan kita, terutama hati kita yang mudah berbalik dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sehingga hati disebut dengan qalbu karena ia taqallab, berbalik-balik. Wa innama summiyal qalbu litaqallubihi, ya. Dan hati itu disebut hati karena taqallubnya, mudah berbalik-balik, ya. Maka agar hati ini tetap istiqomah, diantaranya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
hidayahnya. Makanya Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini untuk tetap istiqomah di atas agama-Mu. Ya. Apalagi di zaman yang penuh dengan cobaan atau godaan, ya, lebih mudah lagi berbalik. Ya, seperti di akhir zaman yang Nabi SAW katakan, baina yaday sa'ah fitan, sebelum tibanya hari kiamat terdapat banyak cobaan dan godaan. Yusbihur rajulu mu'mina, ada yang seorang di pagi harinya dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafira, sorenya langsung berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, sorenya sebagai seorang mukmin, pagi berikutnya jadi orang kafir. Atau paginya sebagai orang yang soleh, sorenya jadi orang yang fasik. Atau sorenya sebagai orang yang bisa mukmin, pagi berikutnya jadi orang yang fasik. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dahsyatnya gelombang fitnah di zaman tersebut. Mudah didapatnya fitnah. Sekarang seperti yang kita rasakan di zaman sekarang, ya, media informasi begitu mudah didapat. Ya, ada internet yang tidak ada penghalang. Kemudian info-info dari luar pun bisa kita peroleh dengan mudahnya, tanpa ada penghalang dan tanpa ada filter, ya, sehingga berbagai keyakinan, berbagai budaya, ya, kita mudah melihat, menyaksikannya. Orang yang nggak punya agama atau agamanya nggak kuat, ya, mudah sekali mengikutinya, ya, mudah sekali mengikutinya. Apalagi ya seperti remaja-remaja, ya, yang ilmu agamanya minim, kemudian mereka mudah mengikuti apa yang mereka lihat, ya, istilahnya tontonan jadi tuntunan, maka mereka lebih mudah lagi, ya, mengikuti budaya, bahkan bisa sampai kepada keyakinan yang mereka terima dari luar sana. Maka tidak heran kalau keadaan seorang yang paginya soleh bisa jadi fasik. Apalagi YouTube misalnya, ya, mungkin paginya dia mendapatkan siraman rohani, hatinya tersentuh, kemudian dia pun, saya mulai sekarang mau mendekatkan diri kepada Allah, saya mulai sekarang mau rajin sholat berjamaah, saya mulai sekarang mau rajin baca Al-Quran, dan seterusnya. Sorenya atau siangnya dapat tayangan lain yang kebalikan dari itu, ya, ada dipertontonkan seorang yang beragama begini begitu, akhirnya mulai dia kok jadi nggak suka sama Islam, akhirnya saya nggak mau lagi ke masjid, saya nggak mau lagi. Nah, itu contoh bagaimana keadaan seorang paginya mukmin, sorenya bisa jadi kafir, atau paginya soleh, sorenya bisa jadi fasik, ya. Nah, ini oleh karena itu di zaman seperti ini butuh sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keteguhan. Maka dari sini kita ketahui ahamiyah atau pentingnya, ya, kalimat ini, ihdinas siratal mustaqim, bimbing dan teguhkanlah kami agar tetap di atas as-siratal mustaqim, ya. Jadi karena beberapa sebab, karena kalau mengandalkan kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran itu nggak maksimal, karena keterbatasan kita, apalagi tentang mengenal Allah, tentang akhirat, tentang hal-hal yang di luar jangkauan akal pikiran kita. Yang kedua, karena keadaan hati, ya, yang mudah berbalik dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, butuhnya kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyaknya fitan atau godaan atau cobaan, apalagi di akhir zaman. Ya, dari sinilah pentingnya kita
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, ya, hidayahnya, dan menunjukkan betapa pentingnya ya salat bagi kehidupan seseorang. Ya. Karena orang yang salat dia senantiasa minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap salatnya, baik salat fardu maupun sunnah, di setiap rakaat. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengabulkan. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Maka orang yang salat karena senantiasa berdoa dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala enggak akan sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala enggak akan telantarkan. Maka orang yang salat Allah akan jaga. Allah akan bimbing. Kalaupun tergelincir manusia, enggak ada yang lepas dari dosa. Ya, akan tetapi enggak jauh-jauh banget, enggak sampai membuatnya putus asa, enggak sampai membuatnya semakin jauh dari agama. Beda dengan orang yang tidak sholat, yang tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala akan telantarkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia ya terombang-ambing, ya, terbawa oleh arus fitnah, godaan dalam kehidupan dunia. Ya, kemudian juga tidak mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar orang yang ninggalin salat, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada setelah mereka khalfun, generasi adha'us salat, yang meremehkan salat. Disangka salat ya bukan suatu kewajiban dan enggak penting, atau boleh dikerjakan, boleh juga enggak, ya. Dia pun kemudian meremehkan sholat. Wattaba'u syahwat, akhirnya mudah memperturutkan hawa nafsunya. Maka kalau remaja-remaja kita, ya kan kata Allah, maka akan ada generasi setelah mereka, setelah kita akan ada generasi, di mana generasi ini akan meremehkan sholat. Coba Pak, kira-kira mereka sampai meremehkan sholat sebabnya apa? Sebab akan ada generasi setelah kita. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran di surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kira-kira sebab generasi ya setelah mereka, bisa masuknya kan umum, bisa setelah kita mungkin alhamdulillah ya, dulu kita hidup di suasana yang agamis ya, sehingga kita kecilnya ngaji sampai besar tetap terus ngaji. Nah, generasi setelah kita misalnya kemudian mereka meremehkan sholat, ya. Kira-kira sebabnya apa? Kan sudah benih-benih ke arah sana sudah ada, ya. Yaitu karena mereka tidak didekatkan oleh orang tuanya kepada agama. Orang tuanya tidak peduli kepada mereka, membiarkan mereka ya tanpa kendali, tanpa diingatkan. Maka kita lihat remaja-remaja sekarang ya, itu seperti malam Ahad misalnya, atau malam-malam biasa juga ya, mereka senang nongkrong sama teman-temannya, main HP ya, tiba waktu sholat terus saja main, ya. Kalau ada tempat yang di sana ada wifi-nya, udah di situ dia bisa lama bertahan berjam-jam. Kalau malam Ahad bisa sampai pagi, ya. Sekarang udah jarang yang namanya remaja masjid, ya. Yang ada orang-orang yang sudah istilahnya dewasa atau tua, itu aja. Remaja masjid jarang sekarang, karena remaja-remaja kita yaitu sudah ngumpul sama teman-temannya, main HP, malam tidurnya, bangunnya kesiangan, orang tuanya juga nggak peduli, ya. Maka akan terjadi seperti yang Allah katakan tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan ada generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat. Kenyataan itu
ya. Wattaba'u syahawat, dan kemudian memperturutkan hawa nafsunya, ya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui al-ghayy. Al-ghayy itu dunianya akan menjadi orang yang tersesat, ya. Gimana enggak jadi orang yang tersesat, enggak pernah minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, dan di akhirat juga akan masuk ke dalam ghayy, neraka, ya. Nah, inilah pentingnya kita peduli terhadap generasi kita, ya. Suruh mereka sholat, ya. Kita lagi menuju masjid, dilihat oleh kita ada remaja-remaja kita nongkrong di pinggir jalan, ngumpul-ngumpul main HP, ingatkan mereka, udah nanti main HP-nya, ya. Sholat dulu, masih banyak waktu untuk main, gitu ya. Kita tegasin. Kenapa Rasulullah SAW sampai tegas, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak kalian salat ketika usianya 7 tahun. Kenapa? Agar terbiasa. Wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka ketika meninggalkannya ketika usianya 10 tahun. Kenapa? Karena pentingnya salat, dan agar mereka tidak meremehkan salat. Dan karena salat merupakan benteng mereka. Kalau sudah ditinggalkan gak punya benteng lagi, nggak punya pegangan lagi, maka mudah mereka terombang-ambing dalam kehidupan dunia ini, gitu, ya. Maka kalau orang tua sayang kepada anaknya, dia akan tegas masalah sholat. Dia akan suruh anaknya sholat ketika usia 7 tahun, dan bisa memukul, karena perintah Nabi SAW, ketika usia 10 tahun ninggalin sholat dipukul, ya, karena pentingnya sholat. Mungkin seorang bertanya, gimana? Kadang-kadang kasihan kepada anak, ya, kecapean atau tidurnya terlalu malam, ya kita juga yang ngasih HP gitu ya kepada mereka, ya. Akhirnya mereka tidur bisa kadang berjam-jam, jam 1 baru tidur, jam 2 bisa bahkan tidur, karena di HP itu terus membuat kayak tetap mata itu kuat. Ada lagi yang baru, ada lagi. Kalau kita namanya anak labil, ya, dan penasaran, dilihat video terus, nggak terasa itu sudah sampai jam 2 aja, ya, sudah sampai jam 2. Nah, akhirnya subuh tiba, dia berat sekali. Orang tua ngingetin masih aja tidur, orang tua ngingetin masih aja begitu. Apa sikap kita? Ya, ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, anak saya sulit sekali dibangunkan untuk sholat subuh, ya. Saya sudah ingatkan, saya sudah dorong, tetap aja nggak mau bangun-bangun juga. Gimana caranya, Syekh? Kata Syekh tersebut, bagaimana menurutmu jika rumahmu kebakaran, ya? Apa kau akan biarkan anakmu tidur lelap di kasurnya? Kayak gitu. Kata ibu itu, enggak, saya akan seret dia sampai keluar, jangan sampai dia kebakar. Seperti itulah caranya engkau bangunkan anakmu untuk sholat, gitu. Kalau kita, iya, nggak apa-apa, itu tanda sayang. Seakan rumah kita mau kebakar, ya, dan ya kan betul, ninggalin sholat akibatnya masuk neraka, dibakar di neraka. Dalilnya masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, penghuninya mengatakan lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia, ya, tidak termasuk orang-orang yang sholat, ya. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi seakan-akan mereka siap kebakar. Nah, kalau kita betul-betul sayang kepada mereka, kita tarik mereka. Gak apa-apa harus nyeret sholat, gitu. Itu kalau sayang sama anak. Cuma kalau nggak peduli, dibiarin aja anak terus tidur, kasihan. Bahkan itu nggak kasihan sebenarnya, ya. Nggak kasihan. Kalau kasihan itu dia akan bangunkan. Karena konsekuensi ninggalin sholat, sesat di dunia, sengsara di akhirat, gitu. Nah, itu keadaan generasi kita, ya. Karena orang tuanya kurang peduli. Padahal Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Karena anak-anak tidak didekatkan dengan agama, ya. Akhirnya ya timbul generasi yang mereka meremehkan sholat. Maka perlu kita ingatkan mereka betapa pentingnya sholat, ya. Nah, diantara dalam sholat ini kenapa kita terus baca surah Al-Fatihah ini? Kita mohon terus kepada Allah hidayahnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Permintaan kita kepada Allah hidayah ini meliputi 2 hidayah, kata ulama.
Pertama, hidayatul irsyad. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, petunjuknya, mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Ya, karena kemampuan kita terbatas untuk mengetahui kebenaran lebih dalam. Meskipun Allah karuniakan kita akal, tapi manusia ya terbatas akalnya. Apa dia bisa kenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan akalnya? Bisa kenal nama-nama Allah, sifatnya. Apa dengan akalnya dia mengetahui hal-hal peristiwa yang terdahulu, kisah para nabi, berikut umatnya. Apa dengan akalnya dia bisa mengetahui ya peristiwa setelah seorang meninggal dunia, peristiwa di akhirat? Kan enggak. Ya. Maka dari sini butuh kita ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan butuhnya kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pertama yang kita mintakan kepada Allah. Minta hidayatul irsyad, diberitahukan mana jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Ya, mana jalan yang Allah ridhai dan mana jalan yang dimurkai. Tapi tidak cukup sampai di sini, karena banyak orang yang tahu kebenaran, ya, tapi dia tidak mau mengikutinya. Seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tahu kebenaran, cuma kok kenapa mereka nggak mengikuti? Jawabnya karena ya mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Nah, inilah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setelah kita tahu kebenaran pun ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kebenaran yang telah kita ketahui. Ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Nah, itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Dan tidak mengandalkan kemampuan kita bahwa kita pasti bisa. Nah, inilah maksud dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, ayat dari ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Sesuai kata ini, lurus artinya ya lurus, tidak bengkok. Tapi apa yang dimaksud jalan yang lurus di sini? Ya, para ulama menerangkan bahwa jalan yang lurus ini adalah Islam, agama Islam yang dapat mengantarkan ya pelakunya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Ya. Dan sudah saya sebutkan bahwa ini jalan cuma satu. Jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah dan mendapatkan keridhaannya cuma satu, Islam saja. Mafhumnya, selain Islam tidak bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan surganya. Oh, kok cuma Islam doang, agama yang lain enggak? Ya, karena Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima daripadanya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Berarti cuma Islam doang untuk agama yang diridhoi Allah, yang lain enggak diridhoi? Iya. Kenapa kok Allah hanya ridhoi Islam, enggak ridho kepada agama yang lain? Jawabnya karena dalam agama selain Islam, ya, Allah disekutukan, sedangkan Allah tidak ridho disekutukan. Ya, yang disembah malah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam memerintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, sehingga Allah ridho dengan Islam. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Allah sudah ridho dengan Islam. Dan kenapa Allah tidak ridho dengan agama-agama selain Islam? Allah berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekafiran, melakukan kemusyrikan. Ya, siapa yang ridho? Allah sudah menciptakan, Allah sudah memberikan rezeki, Allah telah mengaruniakan berbagai macam kenikmatan siang dan malam, setiap saat, setiap waktu. Tapi yang disembah malah selainnya. Tapi yang disyukuri malah selainnya. Tapi yang diagungkan malah selainnya. Kan keadaan agama selain Islam seperti itu. Nah, kenapa Allah tidak ridho? Ya begitu.
Kalau kita misalnya, kita punya uang yang banyak, ya, kita punya triliun atau mungkin miliar saja misalnya. Kemudian kita kasih ke orang-orang yang ada di sekitar kita, kita kasih uang 1 juta. Dia malah tidak berterima kasih kepada kita, ya. Dia malah menyebut yang lain. Dia malah memuliakan yang lain. Ya, tidak berterima kasih kepada kita. Siapa yang ridho dengan seperti ini? Kita yang ngasih kok yang disyukurin selain kita. Nah, Allah tidak ridho. Allah yang ciptain kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang telah mengaruniakan berbagai macam kenikmatan. Yang disyukuri malah selainnya, yang disembah malah selainnya, yang diagungkan malah selainnya. Nah, itu maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian mereka membantah lagi, tapi kan pakai akal-akalan misalnya. Pokoknya akal kalau sudah berhadapan dengan wahyu harusnya tunduk. Tapi kadang-kadang mereka karena ada penyakit dalam hatinya terus bantah lagi. Kan sudah saya terangkan ya kan nggak mesti untuk ke surga itu lewat jalan Islam, bisa juga lewat jalan yang lain. Ya terutama orang-orang liberal, pinter ngomongnya, gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomong itu sebenarnya bisa pinter ngomong itu dari setan itu. Jadi mereka itu wali-walinya setan. Kan dalam Al-Qur'an ada wa kadzalika auhayna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang satu dengan yang lain mengilhamkan kalimat-kalimat yang indah untuk menipu manusia. Mohon maaf, coba dengerin, cuma jangan dengerin deh ceramahnya misalnya Ade Ermando gitu. Kayaknya pintar ngomongnya, coba jangan dengerin, ntar malah kita kena syubhatnya gitu. Sebenarnya itu bisikan setan ke dia, karena dia mungkin meremehkan agama, ya gitu. Nah ini kalau kita bantah lagi mudah sekali. Surga punya Allah. Allah sudah menetapkan jalan menuju ke surganya cuma lewat agama Islam. Ya, kalau umpamanya kita mau ke satu tempat memang banyak jalan, ya, sampai dikatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau umpamanya semua jalan ditutup, semua pintu ditutup, yang dibuka cuma satu jalan, karena untuk keamanan kita nggak bisa lewat jalan-jalan yang lain. Kita mau ke sini aja, mungkin tadinya banyak jalan, ada jalan kampung ke sini, jalan yang mana. Cuma karena keamanan dari pihak sini ditutup semua jalan, yang dibuka cuma satu pintu saja. Kita nggak bisa lewat jalan yang lain. Kan sama perumpamannya seperti itu. Nah itu, maka as-siratul mustaqim di ayat ini adalah Islam saja. Ya, Islam saja. Kata Ibnu Abbas, as-sirat di sini adalah yaitu Islam. Kata Ibnu Mas'ud yaitu Al-Qur'an, sama aja. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani yaitu jalan Rasulullah SAW. Kata Sa'id bin Jubair jalan menuju surga. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari ya jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Qur'awi dalam kitab Tafsir Al-Fatihah, beliau mengatakan pendapat-pendapat yang ada tentang tafsir as-sirat, ya, itu adalah benar. Semua tafsiran tentang as-sirat itu adalah benar. Sirat diartikan dengan Islam, benar. Sirat diartikan dengan Al-Quran dan Rasul juga benar. Kenapa? Karena orang yang mengikuti Islam otomatis dia juga mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasul. Dan yang ngikutin Quran dia juga sama aja ngikutin Islam dan Rasul. Dan orang yang ngikutin Rasul juga ngikuti Islam dan Quran, ya. Oleh karena itu, barang siapa yang istiqomah dan tetap di atas jalan yang lurus, yang maknawi di dunia ini kan Islam jalan yang lurus, meskipun abstrak, nggak kelihatan, tapi ketika kita mengamalkan ajaran Islam, ya, Al-Quran, As-Sunnah, itu kita sedang menempuh jalan yang lurus. Maka balasannya, ya, nanti dia dapat melintas di atas sirat yang hissi, yang konkret. Nanti akan Allah wujudkan jembatan di atas neraka jahanam, ya, yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, yang dibentangkan di atas neraka. Nanti Allah akan permudah bisa kokoh dan melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam kalau dia istiqomah di atas Islam sebagai balasannya.
ya maka dia bisa melintasinya. Ya, ada yang melintasinya secepat kilat sejauh dia berpegang dengan agama Islam. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti naik kendaraan, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan kaki. Tergantung istiqomahnya dia di atas agama Islam, gitu. Dan ada yang malah berjatuhan karena dia meninggalkan agama. Itu berjatuhan nanti di atas sirat. Ya. Dan kalau mengandalkan kemampuan kita untuk melintas nggak akan bisa, karena sirat itu panjang, ya. Karena jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang besar, ya, yang lebar, yang bisa menampung jin dan manusia dari sejak zaman dulu sampai menjelang hari kiamat. Maka besar, ya. Tapi jelas kalau dibandingkan dengan surga kalah besar, berkali-kali lipat. Tapi besar. Makanya ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu tarikannya itu ya, saking berat, besar, kemudian dihadirkan ke tengah-tengah manusia pada hari kiamat. Kan ada ayat yang di surah Al-Fajr, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika itu neraka jahanam pun dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Saat itu yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika itu orang pada sadar. Wa anna lahu dzikra. Cuma sayang sadar ketika itu enggak bermanfaat. Pada sadar, benar pada kenapa dulu ketika di dunia saya enggak beramal soleh, kenapa ketika di dunia saya enggak ikutin agama Islam, kenapa saya ketika itu kenapa anna lahu dzikra. Maaf, saat itu udah enggak bermanfaat lagi, sadar enggak bermanfaat, gitu ya. Wa anna lahu dzikra. Ya. Kan saya sudah ceritakan bagaimana peristiwa pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tempatnya datar, rata, nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah, nggak ada gunung, nggak ada lembah, dan seorang nggak bisa bersembunyi, kelihatan semuanya. Ya, di padang mahsyar kemudian didekatkan kepada manusia matahari, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil ya kira-kira 1,5 kilometer, lebih sedikit. Kitanya di sini, matahari misalnya di Perumnas, atau kalau enggak di Bulak Kapal sana lagi, gitu, Bulak Kapal. Matahari di situ, yang sekarang ini bermil-mil, berkilo-kilometer, matahari di Bulak Kapal sana lagi, gitu ya. Kitanya di sini, ya pasti kita akan merasakan kepanasan. Ya, karena begitu panas, wajar manusia pada keringetan. Yang melindungi mereka dari panas terik matahari adalah amalnya. Sehingga terus mengucur keringatnya. Ada yang sampai mata kaki dalam hadis itu, dalam hadis yang sahih. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai sepinggang, dan bahkan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Di tengah itu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi, enggak kepanasan. Ya, enggak kepanasan. Yang pertama mereka adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Sebagai balasan Allah untuk dia karena dia memimpin dengan adil. Berat, ya, ya bagaimana gak berat, ya, karena dia harus menjalankan hukum Allah, ya, dalam memimpin negaranya dan memberlakukan keadilan kepada rakyatnya. Dan jarang pemimpin itu bersikap adil, sedikit sekali, ya, kecuali ya maksudnya yang betul-betul dia istiqomah di atas agamanya, terdepannya para nabi, ya, jadi pemimpin yang adil kayak Nabi Sulaiman, kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khulafa Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu pemimpin yang adil. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Rata-rata selebihnya susah untuk dikatakan adil, ya. Nah, kenyataannya banyak yang meremehkan hak manusia, melakukan kezaliman, ya, susah untuk dapatkan ini. Tapi kalau dia berlaku adil, ya sebagai balasannya itu Allah naungi, bahkan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya yang manusia melihat, siapa dia, dia orang yang adil ketika di dunia. Dan kalau udah adil itu memang mengorbankan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan yang terbaik buat umatnya. Ya seperti Umar bin Abdul Aziz, memimpin cuma sebentar tapi beliau sampai mengorbankan, ya, dunianya, ya, sampai mungkin
dia mengutamakan rakyatnya, hidupnya pun zuhud. Ya berat seperti itu ya. Nah, maka sebagai balasannya Allah naungi. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda. Coba lihat, yang hadir di sini nggak ada remaja atau pemuda. Maksudnya yang sudah dewasa atau mendekati gitu ya. Ya, itu karena memang pemuda inginnya lebih senang bermain-main. Ya, maunya senang-senang. Ya, nanti aja ibadah, nanti aja kalau sudah. Ya, padahal kan kematian nggak melihat orang. Tapi dia rajin dari sejak mudanya ke masjid, rajin ibadah, sholat di samping sholat fardu dia tambahkan dengan sholat sunnah. Dia pun rajin misalnya hadir di majelis taklim, dia pun dekat dengan agama, pokoknya melaksanakan ya perintah-perintah agama yang padahal hawa nafsunya lebih mengutamakan untuk bersenang-senang, tapi dia tetap ya mengutamakan agama gitu ya. Wasyabun nasya'a fi ibad, maka balasannya Allah naungi sehingga enggak kepanasan gitu di saat di padang mahsyar. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa maksud terpaut dengan masjid? Ya, meskipun dia berada fisiknya di luar sana, tapi hatinya seakan-akan mau cepat-cepat kembali ke masjid, ingin senang memakmurkan masjid, gitu ya. Ketika adzan memanggilnya segera mendatangi masjid, dimanapun dia berada, dia nggak mau ketinggalan salat berjamaah. Terus dia terpaut hatinya dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Maksudnya dia sebab mencintai orang lain karena Allah, karena orang tersebut soleh, karena orang tersebut membuat dia jadi termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya lihat orang ini masya Allah ibadahnya rajin puasa, sehingga saya jadi ikut mengikutinya, ya, terbawa. Nah, ini termasuk cinta karena Allah. Kemudian juga warajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa mal. Seorang yang diajak mesum, yang ngajak bukan dianya tapi wanitanya. Padahal wanita ini terhormat. Padahal wanita ini kaya. Tapi dia malah yang memulainya, cantik. Dzatu mansibin wa jamal, dan cantik pula. Ya. Pasti ini maksudnya sudah mulia, perempuannya terhormat dan cantik juga, di tempat sepi punya kesempatan, tapi dia langsung mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga dia menolak keinginan hawa nafsunya. Ya, terdepannya Nabi Yusuf misalnya, ya, diajak zina oleh Zulaikha, dia ingat kepada Allah, dia mengatakan ini akhafullah. Ya, kemudian orang-orang yang mengikutinya sebagai balasannya Allah akan naungi. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh, warajulun, dan seorang yang anfaqa, ya. Yang keenamnya yang menginfakkan, ya, hartanya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking dia bersembunyi. Ya, bersembunyi, dia berinfak, dia bersedekah entah di malam hari. Seperti dulu ada cicit Rasulullah SAW namanya Ali bin Husain Zainul Abidin. Beliau biasa di malam hari ngasih sembako, ya, ngasih jatah makanan, ya, ketika itu ke rumah-rumah orang miskin di malam hari, ya, sampai ketika beliau wafat baru kok nggak ada lagi yang ngasih kita di malam hari. Ternyata mereka ketahui ternyata Ali bin Husain Zainul Abidin, ya, cicit Rasulullah SAW. Kemudian seorang yang ketika menyendiri, entah di malam hari atau di pagi hari, dia datang ke masjid, atau di malam hari dia sholat malam, ingat akan dosa-dosanya, dia tidak ingin, ya, sampai diazab karena dosa-dosanya, kemudian dia pun menangis, ya, fafadat ainah, maka ya matanya pun menangis, gitu. Nah, ini ada dua mata yang gak akan tersentuh oleh api neraka dalam hadis itu. Yang pertama, seorang yang menangis karena takut kepada Allah,
Dan yang kedua, mata yang bergadang di jalan Allah, menjaga perbatasan agar tidak diserang oleh musuh. Nah, ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, ketika orang-orang pada menderita, ya, maka mereka pun mendatangi para rasul. Didatangi Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, ya, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Ya, berikanlah syafaat kepada kami. Mintalah kepada Allah agar Dia segera menghilangkan penderitaan kami. Kata Adam alaihissalam, nafsi saya nggak cocok. Mintakan syafaat buat kalian. Saya pernah melanggar perintah Allah. Dia melarang saya mendekati sebuah pohon, saya malah makan. Cobalah datangi Nuh, Rasul yang pertama kali diutus ketika manusia menyimpang. Maka datangi Nabi Nuh alaihissalam. Ya, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus ke tengah manusia. Ya, engkau Allah sebut sebagai abdan syakur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini sama? Nuh, nafsi saya nggak cocok. Allah pada saat ini sedang marah, yang belum pernah marah seperti ini sebelum dan setelahnya. Maka coba datangi kekasih Allah Ibrahim. Datangi Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Ibrahim juga sanggup. Ibrahim juga datangi Musa juga sama, nggak sanggup. Nabi Musa nyuruh datangi Nabi Isa juga nggak sanggup. Datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang pun datang ramai-ramai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Ana syafi'u syafaat. Saya yang akan memberikan syafaat dan diizinkan memberikan syafaat. Inilah keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datang sendirian menghadap Allah. Ya, sesampainya di bawah singgasana Allah, beliau sujud dengan sujud yang lama sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Allah pun berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta engkau akan dikasih." Maka beliau pun bangun dan minta kepada Allah beberapa permintaan. Di antaranya agar penderitaan umat manusia segera diangkat. Demikian pula ahli surga agar disegerakan ke surga, yang harus masuk neraka dikeluarkan dari neraka, dan syafaat-syafaat yang lain. Maka Allah pun mengabulkan permintaan beliau. Diangkatlah matahari, kemudian disatukan dengan bulan, dan kemudian dijatuhkan ke dalam neraka supaya semakin panas neraka. Karena ada di surah Al-Qiyamah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, maka matahari dan bulan pun disatukan dan kemudian dijatuhkan ke dalam neraka. Maka ketika udah nggak ada matahari, suasana pun gelap gulita pada mahsyar. Ya. Nah, ketika inilah Allah datang, seperti disebutkan di surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Allah pun datang. Demikian pula para malaikat datang sambil baris berbaris. Ya. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Bumi pada mahsyar pun menjadi terang benderang karena nur cahaya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka. Ya. Fi dhulalin minal ghamam. Ketika itu Allah berada di atas naungan awan. Gitu ya. Di surah Al-Baqarah, hal yang duruna illa ayyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan, gitu ya. Kemudian bumi pada mahsyar menjadi terang benderang. Ketika itulah ya disiapkan para saksi, dihadirkan catatan amal, kemudian dimulailah pengadilan terbesar. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dihisab, proses hisab. Dipanggil manusia satu persatu. Ya. Dan amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamati shalah. Dilihat, diperiksa amalnya dan seterusnya. Nah, setelah itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Dihadirkan juga ke tengah-tengah manusia neraka jahanam. Kata Allah, wa tarahum di surah Asy-Syura, yu'raduna 'alaiha khashi'ina minad-dun. Engkau lihat manusia yang berada di padang mahsyar itu ketika melihat neraka, khashi'ina minad-dun, sambil tertunduk, terhina, kayak maksudnya karena ditimpa oleh kehinaan. Yang duruna min tarfin khafi. Mereka memandang dengan pandangan yang lesu, lemes. Gitu, ngelihat neraka jahanam yang begitu panas, yang begitu mengerikan, sedangkan amal mereka ya di dunia ya banyakkan maksiat, udah lemes niatnya, nggak kuat melihat neraka itu, mandangnya lemes banget ketika itu. Ya, apalagi ketika sudah dibentangkan al-sirat, ya ini lebih tipis daripada ini. Ini aja kita jalan di atas begini, di
atas hotel yang tinggi cuma tali segini doang kita nggak akan sanggup. Apalagi keadaannya dalam hadis riwayat Muslim lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Bisa nggak kita lintasin kalau ngandelin amal kita? Kalau ngandelin kemampuan kita nggak bakal bisa. Makanya banyak yang berjatuhan. Nah, supaya kita bisa istiqomah melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka, maka istiqomahlah di atas agama Islam. Itu caranya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sejauh keteguhan seorang hamba di atas jalan yang Allah gariskan dalam kehidupan di dunia ini, maka sejauh itu pula keteguhannya di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, itu balasan. Tinggal kita ngelihat posisi diri kita aja terhadap agama ini gimana, mengamalkan atau meremehkan, melaksanakan perintah Allah atau malah meninggalkan. Kita laksanakan, kita istiqomah, kita siap insya Allah istiqomah di atas sirat yang Allah bentangkan. Tapi kalau kita meremehkan, harus siap jatuh, gitu aja. Nah itu. Nah inilah pentingnya kita hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diistiqomahkan. Ya. Baik, saya kira ini mungkin tafsir ayat ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, sampai di sini. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau ada yang belum jelas, ya silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.